Oke, kali ini kita akan membahas UTS Matematika tahun 2022. Soal pertama, diberikan grafik fungsi f sebagai berikut. Ini yang ditanyakan adalah limit-limitnya. Nah, pertama, limit x mendekati 0. Nah, untuk limit x mendekati 0 itu artinya adalah limit x mendekati 0 fx itu harus sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri dan limit x mendekati 0 dari kanan. Ini nilainya harus sama. Nah, kita lihat dari kiri, dia itu nilai limitnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian dari kanan, dia itu nilainya juga 0. Di sini kan di kanan grafiknya ini, yang mendekati 0 itu adalah 0. Jadi, ini sama dengan. Jadi, limit dari x mendekati 0, fx, itu sama dengan 0. Kemudian, yang B, limit x mendekati 1 dari fx sama dengan. Nah, ini ya sama seperti tadi, didekati dari kiri dan didekati ke dari kanan. Kalau ini didekati dari kiri, itu hasilnya adalah minus 1. Nah, tetapi kalau didekati dari kanan, ini hasilnya mendekati 0 nilainya. Nah, jadi ini kan tidak sama. Jadi ini tidak ada limitnya. Atau tidak ada. Yang C, limit x mendekati minus 3 dari kanan, fx sama dengan. Nah, kalau didekati dari kanan, berarti dari sini ya, dari kanan minus 3 ini. Nah, ini kan kalau semakin mendekat ke nilai minus 3, dia kan nilainya semakin besar. Nah, ini kalau diterusin, nilainya mendekati tak hingga. Jadi ini yang C itu tak hingga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik 1, min 2 adalah Y sama dengan 3x min 5, maka ini kalau misal digambarkan itu nanti kayak gini. Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, terus kurvanya itu adalah kayak gini, misalkan, ini misal aja ya. Ini adalah kurva dari fx-nya. Nah, persamaan garisnya itu adalah ketika di titik ini, 1, min 2. Ya, ini ada garis singgungnya di sini. Garis singgungnya berarti dia kayak gini. Ini persamaannya adalah Y sama dengan 3x min 5. Nah, ini kan yang ditanya adalah F1-nya. Dari sini kita bisa lihat kalau di X sama dengan 1, nilai dari Fx-nya itu adalah minus 2. Nah, ini nilai dari Fx atau nilai dari F1-nya. Jadi jawabannya adalah minus 2. Nah, kemudian F aksen 1. F aksen 1 ini berarti dia sama aja gradien di titik X sama dengan 1. Nah, di X sama dengan 1 kan kita tahu persamaan garis singgungnya adalah ini. Nah, jadi gradien di titik satunya ini sebenarnya adalah sama dengan gradien garis singgungnya. Jadi ini sama aja dengan gradien dari garis singgung. Nah, ini kan persamaannya berupa Y sama dengan MX plus C. Persamaan garisnya. Nah, M ini adalah gradiennya, yaitu 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Fungsi F dan G memiliki turunan di setiap bilangan real dengan F2 sama dengan min 3 dan seterusnya jika Hx sama dengan 2 Fx min 5 Gx dan Px sama dengan Fx per X, maka nah ini bisa langsung diturunkan. Ini kan yang ditanyakan adalah turunan H sama P di X sama dengan 2. Yang pertama untuk Hx-nya dulu. Hx-nya kan sama dengan 2 Fx minus 5 Gx. Ini kalau diturunin, ini kalau diturunin jadinya 2F aksen X minus, yang ini kalau diturunin jadinya minus 5G aksen X. Nah, berarti H aksen 2-nya itu adalah sama dengan 2 kali F aksen 2 dikurangi 5G aksen 2. H aksen 2 sama dengan
2 kali F aksen 2-nya sudah diketahui, yaitu 1 dikurangi 5 kali G aksen 2-nya itu adalah minus 5. Berarti 2 min 5 kali min 5 adalah plus 27. Jadi plus 25, sorry. 25 ditambah 2 itu adalah 27. Jadi aksen 2-nya itu adalah 27. Kemudian untuk yang P aksennya kita turunkan. Px-nya kan sama dengan Fx per X. Nah, ini kita ngikut untuk U per V kalau diturunin itu kan sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Jadi ini kalau diturunin V aksen X-nya itu sama dengan yang atas diturunin berarti F-nya. Berarti jadi F aksen X. Lalu dikali yang bawah yaitu X-nya dikurangi U-nya yaitu Fx-nya dikali turunan yang bawah. X diturunkan jadi 1. Jadi dia tetap Fx ya. Dibagi yang bawah dikuadratin. Jadi bagi X kuadrat. Nah, berarti P aksen 2-nya itu sama dengan F aksen 2 kali 2 dikurangi F2 dibagi 2 kuadrat. 2 kuadrat. F aksen 2-nya adalah min 3. Dikali 2 minus F2-nya, F aksen 2-nya itu adalah 1 ya. F aksen 2-nya itu 1. Dikali 2, kurangi F2-nya itu adalah minus 3. Dibagi 2 kuadrat adalah 4. Nah, ini berarti 1 kali 2, 2. 2 di minus 3 berarti tambah 3, berarti 5. Berarti 5 per 4. P aksen 2-nya berarti adalah 5 per 4. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Grafik fungsi f dengan daerah asal df 1,4 adalah berikut. Jika gx sama dengan fx min 5 ditambah 7, maka daerah asal dan daerah hasil fungsi g adalah, nah ini ini termasuk translasi kurva. Jadi ini kurvanya ditranslasi sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau suatu fungsi kayak gini, itu fx-nya itu ditambah, x-nya misal ditambah suatu nilai, ini itu berarti digeser ke kiri. Geser ke kiri. Nah, kalau gx-nya itu sama dengan f x min c, ini digeser ke kanan. Nah, kalau hasilnya itu ditambahkan suatu nilai, ini berarti dia digeser ke atas. Kalau dikurangi berarti digeser ke bawah. Nah, dari sini kan kita tahu ini kan minus 5, berarti dia digeser ke kanan. Geser sebesar 5. Nah, terus ini kan plus 7, berarti dia digeser ke atas sebesar 7. Nah, berarti nanti domainnya yang di X ini harus ditambahkan dengan pergeserannya, dan hasilnya itu harus juga ditambahkan ke pergeserannya. Yang pertama yang DG ini, itu berarti sama dengan domain asalnya, domain dari F-nya, ditambah dengan pergeserannya. DF ditambah, nah pergeserannya kan 5, berarti ini adalah 5,5. Jadi ini sama aja 1 tambah 5,4 tambah 5. Jadinya itu DG-nya sama dengan 6,9. Nah, untuk hasilnya atau range-nya berarti sama. Berarti R ya, R dari F ditambah dengan pergeserannya. Pergeseran ke atas. Nah, untuk range F-nya kita kan belum tahu. Nah, range dari F itu adalah nilai minimum atau Y min-nya, nilai maksimumnya. Minimumnya kan adalah di sini
di Y sama dengan 0. Jadi ini 0. Dan maksimumnya ada di sini, yaitu di 4. Jadi ini adalah 0,4 ditambah pergeserannya adalah 7 ya ke atas. Jadinya 7,7. Jadi ini hasilnya itu adalah 0 tambah 7 itu 7, 4 tambah 7, 11. Jadi range-nya itu adalah 7,11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diberikan fungsi f yang kontinu di semua bilangan real kecuali di x sama dengan min 3. Diketahui f aksen x lebih dari 0. Nah, kalau f aksen x-nya lebih dari 0 berarti dia naik grafiknya. Kemudian kalau f aksen x-nya itu kurang dari 0, dia turun. Oke, dari sini kita tahu dia naik di minus tahingga sampai min 3 dan 4 sampai tahingga. Berarti ini misal min 3, terus ini 4-nya. Berarti di sini dia naik, di sini juga naik. Kemudian f aksen x kurang dari 0 atau turun pada selang min 3 sampai 4. Jadi min 3 sampai 4 ini dia turun. Kemudian limit x min 3 didekati dari kiri fx sama dengan f min 3. Jadi f min 3-nya ini ada dan bisa didekati dengan limit yang mendekati ke kiri ya. Limit x min 3 dari kiri. Nah, tetapi di x sama dengan min 3 ini dia tidak kontinu. Oke. Jadi nanti setelah min 3 ke kanan, itu nanti grafiknya itu tidak tersambung gitu. Oke. Kita jawab pertanyaannya. Yang pertama F4 sama F6. Ini kita disuruh membandingkan. Nah, karena 4 sampai 6 ini ada di sini atau naik, jadinya dia kurang dari F4-nya lebih kecil daripada F6-nya. Karena kan dia naik. Kemudian kalau sini yang bawah 0 sampai 4. 0 sampai 4 kan 0 sampai 4 di sini dia ada di turun. Jadinya F0-nya itu lebih besar daripada F4. Kemudian untuk F-3 sampai F0. Nah, di sini F-3-nya itu kan dia limit X mendekati min 3 dari kiri. Tetapi kita tidak tahu limit X mendekati dari kanan. Limit X mendekati min 3 dari kanan. Kita tidak tahu nilainya berapa. Nah, kalau digambarin, ini X, ini Y, di sini minus 3, dikurang dari min 3 kan dia naik. Nah, sampai di min 3, nah di sini F min 3-nya itu diketahui, sama yang di sebelumnya itu diketahui, yang min 3 ke kiri, dan nilainya sama dengan F min 3. Jadi ini, yang kiri ini tersambung sampai F min 3. Tapi, dari F min 3 sampai 0 sini, ya kita tidak tahu dia kurvanya di sini itu ada di mana. Karena kan limit X mendekati min 3 dari kanan itu tidak diketahui. Bisa saja dia itu di sini, di atas sini, atau di bawah sini. Gitu kan dia tidak nyambung atau tidak kontinu. Kalau misal di atas sini, jadinya kan dia F0-nya itu lebih besar dari min 3. F min 3. Kalau misal di bawah sini berarti kan F min 3-nya itu lebih besar dari F0. Jadi di yang ini tidak dapat disimpulkan. Nah, yang terakhir F min 5 sampai F min 3. F min 5 berarti dia ada di naik dan F min 3-nya kita tahu dia limitnya itu sama dengan F min 3-nya. Limit minus 3 mendekati dari kiri ya. Itu diketahui kalau sama dengan F min 3. Jadi ini bisa disimpulkan, yaitu karena dia naik maka F min 5-nya kurang dari F min 3. Oke, lanjut ke bagian B. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan seper X min 1 kurang dari sama dengan 2/3.
Nah, kalau di nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, kalau X mutlak kurang dari sama dengan suatu nilai, maka X-nya ini adalah di antara minus A dan positif A. Jadi untuk kasus ini, 1/X min 1 itu lebih dari sama dengan minus 2/3 dan kurang dari sama dengan 2/3. Jadi, minus 2/3 kurang dari sama dengan 1/X min 1 kurang dari sama dengan 2/3. Nah, kita selesaikan satu persatu. Pertama, kita selesaikan yang kiri dulu. Jadi, minus 2/3 itu kurang dari sama dengan 1/X min 1. Ini minus 2/3 dipindah ke kanan, jadinya 0 kurang dari sama dengan 1/X min 1 ditambah 2/3. Tandanya kita pindah ke kanan, jadinya nanti lebih dari sama dengan ya 1/X minus min 1 ditambah 2/3 itu adalah minus 1/3. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan ini, samakan penyebutnya. Jadi ini tidak boleh dikali dengan X ya, karena kita tidak tahu X-nya ini positif atau negatif. Kan kalau di pertidaksamaan, kalau dikali negatif itu tandanya itu berubah. Jadi ini tidak bisa dikali dengan X. Jadinya samakan penyebut 3X, ini 3 dikurangi X, kurang dari sama dengan 0. Untuk solusinya, kita harus menentukan split point-nya. Nah, split point ini itu adalah yang membuat 0 atau tidak terdefinisi. Split point. Nah, berarti kan split point-nya itu yang pertama X sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 0. Nah, ini tapi kalau X sama dengan 0 itu nanti kalau dimasukin itu tidak terdefinisi atau kita tidak bisa masukkan X sama dengan 0. Jadi, di sini ada 3 daerah. Jadi ada yang kurang dari 0, jadinya ke kiri. Yang lebih dari 3 dan antara 0 sampai 3. Ini kan lebih dari sama dengan 0, artinya harus positif. Kita tentukan titik ujinya. Yang pertama yang kurang dari 0 kita pakai min 1. Kalau min 1 berarti kan di sini jadinya dia di atas ini positif, yang bawah itu negatif, jadinya hasilnya negatif. Ya berarti di sini negatif. Ya aku hapus dulu. Kemudian yang antara 0 sampai 3 kita ambil nilai 1, misal X sama dengan min 1, hasilnya kan negatif. Kalau X sama dengan 1, berarti yang atas ini positif, yang bawah juga positif. Berarti ini positif. Terus kalau yang lebih besar dari 3, yang atas itu negatif, yang bawah positif. Jadinya hasilnya adalah negatif. Jadi penyelesaiannya adalah dari 0 sampai 3 yang pertama. Tapi dia 0-nya tidak masuk. Jadi cuman gini doang, 0 sampai 3. Nah, kemudian sekarang yang kanan, yaitu 1/X min 1 kurang dari sama dengan 2/3. 1/X min 1 dikurangi 2/3 kurang dari sama dengan 0. 1/X dikurangi, nah ini kan kalau di min 1 dikurangi 2/3 jadinya minus 5/3 kurang dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya jadinya 3X. Ini 3 dikurangi 5X kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan split point-nya. Ini kan di X sama dengan 3/5. Ya, ini kan 3 min 5X itu harus sama dengan 0. Jadinya ini 3/5. Dan di X-nya sama dengan 0. Ini 3/5, ini 0. Oke, kalau gitu kita uji titik yang kurang dari 0, berarti X sama dengan min 1. Kalau dimasukin, ini yang atas itu positif, yang bawah negatif, jadi ini negatif. Kemudian yang 0 sampai 3/5 kita ambil aja 1/5, ini X sama dengan 1/5 yang di sini. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, jadinya 3 min 5 kali 1/5.
itu kan berarti sama aja 3 dikurangi 1. Berarti dia di atas positif, yang bawah juga positif. Berarti ini positif. Nah, kemudian yang lebih dari 35, kita misalkan X sama dengan 1 aja. Yang atas ini kan negatif, yang bawah itu positif. Jadi ini negatif. Nah, karena ini harus kurang dari sama dengan 0, maka kita gunakan yang negatif. Berarti dari ini, yang kurang dari 0 dan yang lebih dari 3/5. Jadi yang ini, itu penyelesaiannya itu adalah kurang dari 0, berarti dari minus tak hingga sampai 0, yang 0 ini tidak termasuk, dan lebih dari 3/5. Jadi berarti 3/5 sampai tak hingga. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan dari himpunan penyelesaian yang pertama dan yang kedua. Kan kalau digambar garis bilangannya, ini 0, sini 3/5, sini 3. Nah, yang pertama kan dari 0 sampai 3. Jadi, yang pertama itu dari sini ke sini. Terus kemudian, yang kedua itu dari kurang dari 0, berarti yang ke sini. Kemudian, sama 3/5 ke atas. Jadi, yang ini 3/5 ke kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah irisannya, ya, karena harus memenuhi keduanya. Jadi, irisannya itu adalah ini dari 3/5 sampai 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah dari 3/5 sampai 3. 3/5 dan 3 ini masuk karena dia tadi kan tandanya kurang dari sama dengan ya. Jadi, 3/5 dan 3-nya itu masuk ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Periksa apakah fungsi f(x) sama dengan ini kontinu di x sama dengan 1. Jelaskan jawaban Anda. Nah, syarat kontinu itu adalah yang pertama, limit x mendekati suatu nilai f(x) itu harus sama dengan fc. Nah, sebenarnya syaratnya itu hanya ini saja, tetapi ini secara tidak langsung mengatakan bahwa limit x mendekati c untuk fx itu harus ada, dan fc-nya itu harus ada juga. Jadi limit x mendekati c dari fx itu harus ada. Kemudian yang ketiga, fc-nya juga harus ada. Kita lihat dulu apakah limitnya ada. Agar limit x mendekati c itu ada, maka limit x mendekati c dari kiri itu harus sama dengan limit x mendekati c dari kanan. Jadi kita harus mencari nilai limit x mendekati c dari kiri dan dari kanan. Lalu apakah nilainya sama? Kalau sama berarti limitnya itu ada. Nah, kita berarti cari dulu limit x mendekati c dari kiri. Limit x mendekati. Nah, ini kan yang ditanyakan di x sama dengan 1. Berarti 1 dari kiri. Fx-nya kita pakai yang atas. Karena kan mendekati 1 dari kiri itu kurang dari 1. Jadinya pakainya yang atas. Yaitu x kuadrat plus 6x min 7 per x min 1. Untuk menyelesaikannya bisa menggunakan difaktorkan, yaitu jadinya x plus 7 x min 1 per x min 1. Ini x min 1-nya bisa dicoret. Jadinya itu limit x mendekati 1 dari kiri sini ya. Itu jadinya x plus 7. Nah, kalau kayak gini tinggal masukin aja x-nya sama dengan 1 ke persamaannya, jadinya ini sama dengan 8. Nah, kemudian limit x mendekati 1 dari kanannya, kita pakai yang x lebih dari sama dengan 1 ini. Karena kan dia didekati dari kanan. Nah, fungsinya adalah yang bawah ini, yaitu 3x plus 5. Nah, kalau kayak gini tinggal dimasukin x-nya sama dengan 1 ke persamaannya, berarti jadinya itu 8. Nah, dari sini kita tahu kalau limitnya itu ada. Nah, kemudian yang terakhir fc-nya. Berarti kita cari nilai dari f1. Nah, f1 berarti kan
X-nya itu sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu berarti memenuhi yang bawah ini. Ini kan lebih dari sama dengan. Berarti kita bisa pakai persamaan yang bawah ini, yaitu 3X plus 5. Jadinya 3 kali 1 plus 5. Kan sama dengan 8. Nah, dari sini kita tahu kalau limitnya itu ada, F1-nya juga ada, dan nilainya itu sama. Jadi, ini bisa disimpulkan kalau dia ini continue. Oke, lanjut ke nomor 3. Tentukan nilai maksimum dari fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 1 pada selang 0 sampai 2. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, maka kita harus mencari titik-titik kritis. Nah, titik kritis ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada di ujung selang. Nah, syarat ujung selangnya itu selangnya harus tertutup ya. Kalau terbuka itu tidak bisa dijadikan titik kritis. Karena kan kalau selang terbuka itu hanya mendekati, bukan nilai pasti. Jadi karena di sini tertutup, maka titik kritisnya itu ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kemudian yang kedua itu di turunan sama dengan 0. Turunan sama dengan 0, atau ini adalah titik stasioner. Nah, turunan sama dengan 0 berarti G aksen X-nya itu harus sama dengan 0. Nah, G aksen X-nya kalau ini diturunkan jadi 3X kuadrat minus 3 sama dengan 0. Di sini kan kita dapat X-nya itu sama dengan plus minus 1. Tetapi di sini kan selangnya dari 0 sampai 2. Jadi min 1 ini tidak termasuk. Jadi X-nya pakai yang plus 1. Terus yang ketiga itu di titik singular. Nah, titik singular ini yaitu ketika turunannya itu tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi ini berarti ya kayak 0 per 0 ini kan tidak terdefinisi, atau 1 per 0 dan seterusnya itu tidak terdefinisi. Nah, tetapi kan kalau di sini kita lihat turunannya kan 3x kuadrat min 3. Nah, 3x kuadrat min 3 ini berlaku untuk semua nilai. Jadi, ini tidak ada titik singularnya. Nah, titik singularnya ini kalau digambarkan di grafik, grafiknya itu lancip ya, kayak gini misal. Nah, di lancip sini, dia itu tidak ada turunannya di sini. Nah, ini contohnya itu kayak di nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu kalau digambarin, itu jadinya kayak gini. Nah, di titik sini itu tidak ada turunannya atau tidak terdefinisi ya. Jadi di sini kita dapat titik kritisnya itu ada 3, yaitu X sama dengan 0, 2, dan 1. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya ke persamaan Gx-nya. Terus lalu kita cari nilai tertingginya. Kan yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Yang pertama untuk X sama dengan 0 berarti G0-nya itu sama dengan 0 pangkat 3 minus 3 kali 0 plus 1. Ini sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 1, G1 sama dengan 1 pangkat 3 minus 3 kali 1 ditambah 1. Ini kan sama dengan 2 min 3 berarti min 1. X sama dengan terakhir X sama dengan 2 berarti G2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 ditambah 1. 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 3 kali 2 6. 8 kali dikurangi 6 itu 2 tambah 1 itu 3. Nah, berarti kan di sini kita tahu nilai paling besarnya itu adalah yang 3 ini ketika X-nya sama dengan 2. Berarti nilai maksimumnya itu adalah 3, yaitu di X sama dengan 2. Oke, lanjut ke nomor 4. Sebuah balon berbentuk bola pada awalnya memiliki jari-jari 12,5 cm. Berarti awalnya itu berarti R0 itu 12,5 cm. Keesokan harinya balon tersebut menyusut sehingga jari-jarinya 12,25 cm. Berarti R1-nya atau R akhirnya menjadi 12,25 cm. Gunakan diferensial untuk memperkirakan perubahan luas permukaan balon tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, tidak bisa pakai langsung delta L itu sama dengan
L awal dikurangi L akhir. Tidak bisa. Nanti kalau kamu menjawab gini nanti salah karena di sini yang disuruh itu adalah menggunakan diferensial untuk memperkirakan perubahan luas permukaan balon tersebut. Nah, untuk menggunakan diferensial, pertama kita definisikan dulu diferensial itu apa. Jadi kalau diferensial itu atau y aksen suatu x itu harusnya sama dengan y x ditambah suatu pergeseran kecil atau delta x dikurangi y awalnya atau yx dibagi dengan delta x-nya. Nah, ini adalah y aksen x-nya. Nah, yang kita cari itu adalah perubahannya, yaitu ininya, delta y-nya. Delta y-nya itu berarti sama dengan y x plus delta x dikurangi dari yx. Nah, kalau menggunakan diferensial, y x plus delta x-nya itu bisa didekati dengan turunannya y aksen x-nya dikali dengan delta x-nya. Lalu ditambahkan dengan nilai awalnya y x-nya. Nah, perubahannya berarti kan delta y-nya itu adalah yang ini kan. Nah, ini adalah delta y-nya. Jadinya delta y itu sama dengan y aksen x dikali delta x. Nah, kalau di kasus ini berarti y-nya yang kita pakai itu adalah luasnya, ya. Berarti y-nya itu sama dengan L. Ini sebagai fungsi dari R-nya. Jadi X-nya itu sama dengan R-nya. Nah, kemudian ini kan yang digunakan adalah X awalnya. X awalnya berarti kan R awalnya adalah 12,5. Kita pakai R0 sama dengan 12,5. Kemudian delta X-nya, nah ini pakai delta R-nya. Delta R-nya berarti R awal dikurangi R akhir. Berarti 12,5 dikurangi 12,25. Hasilnya itu adalah minus 0,25. Jadi ini adalah delta R-nya. Nah, berarti untuk mencari delta Y-nya, berarti di sini delta Y itu adalah delta L-nya, itu sama dengan turunan L-nya, fungsi dari R, dikali dengan delta X-nya, atau delta R-nya. Kayak gini. Nah, berarti turunan dari L-nya kan berarti 8pi R kan? Kan L-nya itu sama dengan 4pi R kuadrat. Kalau diturunin jadinya 8pi R. Berarti ini L aksennya itu adalah 8pi R kali delta R. Nah, ini bisa langsung masukkan nilainya. Jadinya delta L itu sama dengan 8pi kali R-nya. R-nya ini R awal ya. Karena kan dari persamaan ini y x-nya itu adalah x awalnya. Dan x akhirnya itu adalah x awal ditambah dengan delta x-nya. Jadi ini R awalnya adalah 12,5. Dikali dengan delta R-nya yaitu minus 0,25. Berarti ini kalau dikalikan 8 kali seperempat itu 2. 2 kali 12,5 itu 25. Hasilnya minus 25pi. Minus ini berarti dia menyusut atau berkurang. Ini satuannya dalam sentimeter kuadrat. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, nanti kalau dihitung menggunakan kayak gini, delta L itu sama dengan L0 minus L1 itu nanti jawabannya berbeda dengan seperti ini. Karena ini hanya pendekatan ya, yang delta L ini. Sedangkan yang aktualnya itu adalah yang ini. Ini aktual. Atau yang aslinya. Kemudian lanjut ke nomor 5. Tentukan semua asimtot datar fungsi Hx sama dengan 2x per akar x kuadrat plus 4. Nah, asimtot datar berarti dia suatu garis yang tidak pernah berpotongan dengan sumbu x-nya. Jadi, ini kalau asimtot datar ya,
X-nya itu mendekati tak hingga dan minus tak hingga. Jadi limit dari Hx-nya itu X-nya mendekati tak hingga dan limit Hx-nya itu X-nya mendekati minus tak hingga. Jadi ini ada dua, mendekati tak hingga dan mendekati minus tak hingga. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke limitnya, di sini ada akar X kuadrat plus 4. Dan akar X kuadrat plus 4 ini bisa kita abaikan 4-nya, karena kan X sama X-nya kan tak hingga. Dibanding sama 4 itu jauh lebih besar kan, jadi 4 ini bisa diabaikan. Nah, kalau akar X kuadrat ini kan hasilnya itu harus positif. Jadinya di sini adalah harus dimutlakkan. Artinya, kalau dimutlakkan nilainya itu positif X kalau X-nya itu adalah positif juga. Minus X kalau X-nya itu negatif. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita pakai nanti ya, tergantung dari nilai X-nya itu positif atau negatif. Ini kan ada dua. X-nya yang mendekati tak hingga berarti X-nya itu positif, dan X-nya yang mendekati minus tak hingga berarti X-nya itu negatif. Oke, yang pertama yang mendekati plus tak hingga dulu. Nah, Hx-nya kan 2X per X kuadrat plus 4 akar. Nah, kalau mendekati tak hingga kan kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, di sini pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 1, karena kan yang di bawah ini akar X kuadrat, itu kalau diakarin jadinya X pangkat 1 juga. Jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Jadinya limit X mendekati tak hingga, ini dibagi dengan X, berarti yang bawah ini juga dibagi dengan X. Yang atas ini berarti 2X kali 1/X jadinya 2, bagi yang bawah ini. Nah, ini kan ada di dalam akar kan. Nah, 1/X ini kalau mau dimasukin ke dalam akar jadinya itu dikuadratin dulu. Jadi 1/X kuadrat. Berarti X kuadrat yang bawah sini X kuadrat bagi X kuadrat ditambah 4/X kuadrat. Lalu diakarkan. Jadi ini limit X mendekati tak hingga 2 per, berarti ini jadinya akar 1 plus 4/X kuadrat. Nah, ini kalau dimasukin nilainya 2 per akar 1 plus 4 per tak hingga. Sama dengan, nah 4 per tak hingga ini, itu nilainya adalah 0. Di ini adalah 0. Jadinya ini 2 per akar 1. Jadinya sama dengan 2. Jadi kita dapat asimtot datarnya yang pertama itu adalah 2. Untuk yang X mendekati tak hingga. Kalau yang mendekati minus tak hingga, kita cari lagi. 2X per akar X kuadrat plus 4. Nah, di sini untuk yang X-nya itu negatif ya, yang ini, X kurang dari 0, itu kan X-nya harus diminuskan. Jadi, ini kita bagi dengan minus X. Ini bagi dengan minus X, ini juga yang bawah dibagi dengan minus X. Nah, ini berarti hasilnya adalah limit X mendekati minus tak hingga minus 2 per X kuadrat per sepermin X ini kalau dikuadratin itu menjadi positif ya. Ini tetap X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Lalu diakarin sama dengan limit X mendekati tak hingga min 2 per 1 plus 4 per X kuadrat. Nah, kalau ini minus ya, sorry ini minus. Nah, kalau dimasukin nilainya, ini nanti ya dapatnya adalah minus 2. Nah, jadi kita dapat dua garis, yaitu 2 sama min 2. Nah, karena asimtot datar, maka dia persamaannya adalah Y sama dengan suatu konstan. Jadi ini adalah Y sama dengan 2 dan Y sama dengan minus 2 asimtotnya. Oke, lanjut ke nomor 6. Titik P, A, B terletak pada kurva X kuadrat per
2 plus Y kuadrat plus 3XY sama dengan 9. Sehingga gradien garis singgung kurva di P adalah min 5/8. Jika P ada di kuadran 1, tentukan nilai A. Nah, ini ada beberapa info ya. Yang pertama itu adalah P ini terletak pada A, B. Jadi P ini ada di A, B. Nah, kemudian kurvanya itu adalah X kuadrat per 2 plus Y kuadrat plus 3XY sama dengan 9. Kemudian diketahui gradien garis singgung kurva di titik P itu adalah min 5/8. Jadi ketika di titik sini, gradiennya atau F-nya itu adalah dy per dx itu sama dengan minus 5/8. Jika P ada di kuadran 1, tentukan nilai A. Nah, kalau kuadran 1, kalau digambarin kan kayak gini. X, Y, ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 berarti X-nya itu positif, Y-nya positif. Berarti ini A ini positif dan B ini positif juga. Yang ditanyakan adalah nilai A-nya. Yang pertama, kita bisa menggunakan dy per dx ini. Nah, caranya berarti kita turunkan persamaan ini. Nanti bisa ketemu dy per dx-nya. Nah, untuk menurunkan persamaan ini diturunkan terhadap x ya. Nah, ini turunannya harus terhadap x ya. Jadi, untuk yang y kuadrat ini, kalau diturunkan terhadap x, nanti bisa menggunakan aturan rantai. Nah, oke, yang pertama, x kuadrat per 2. X kuadrat per 2 diturunkan terhadap x, jadinya 2 per 2 kali x pangkat 1. Lalu ditambah y kuadrat ini kalau diturunin, nah ini ngikut kayak gini. Yang bentuknya a u pangkat n. Nah, yang a u pangkat n ini kalau diturunin ini tuh kan jadi n dikali a kali turunan u lalu dikali u pangkat n min 1. Nah, ini caranya sama kayak gini. Nah, hasilnya itu berarti 2 y aksen atau dy per dx-nya lalu dikali dengan y pangkat 2 kurangi 1, yaitu y pangkat 1. Ditambah 3XY. Nah, kalau 3XY ini itu ngikut dengan U kali V. Kalau U kali V kan U aksen V ditambah U V aksen. Jadi ini U-nya itu 3X, V-nya itu adalah Y-nya. Berarti kalau diturun jadinya pertama turunan 3X-nya adalah 3, berarti ini ditambah 3Y, lalu ditambah 3X dikali turunannya Y terhadap X. Turunan Y terhadap X itu ya dy per dx-nya. Sama dengan 9. Nah, ini karena konstan, berarti kalau diturunin itu sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa faktorkan dy per dx-nya. Jadinya dy per dx itu adalah 2y ditambah 3x. Ini ditambah 1x dan 3y. Sama dengan 0. Berarti dari sini dapat dy per dx-nya itu sama dengan minus x plus 3y per 2y plus 3x. Nah, ini adalah persamaan gradiennya. Nah, ini kan kita tahu gradiennya di titik A, B itu min 5/8. Jadi, ini tuh di X sama dengan A dan Y sama dengan B, dy per dx-nya itu adalah min 5/8. Jadi ini tinggal kita masukin A sama B-nya. Jadi minus A ditambah 3B per 2B plus 3A. Ini minusnya bisa dicoret. Ini tinggal dikali silang aja. Berarti ini yang kiri adalah 10B plus 15A sama dengan 8A plus 24B. Yang A dipindah ke kiri, yang B dipindah ke kanan, jadinya 7A itu sama dengan 14B. Jadi A-nya sama dengan 2B. Atau B-nya itu sama dengan setengah A. Nah, kita kan masih belum nemu nilainya. Nah, caranya dengan persamaan kurvanya. Kita substitusi ke persamaan kurvanya. Persamaan kurvanya kan
X kuadrat per 2 plus Y kuadrat plus 3XY sama dengan 9. Kalau kita substitusi X sama dengan A dan Y sama dengan B, nah ini karena kan yang dicari adalah nilai A saja, ya kita bisa gunakan Y-nya itu sama dengan setengah A. Jadi bisa langsung disubstitusi ke sini. Jadinya ini A kuadrat per 2 plus setengah A kuadrat ditambah 3 kali A kali Y-nya itu setengah A sama dengan 9. Di sini berarti A kuadrat per 2 ditambah seperempat A kuadrat ditambah 3 per 2 A kuadrat sama dengan 9. Kita kalikan 4 semuanya, jadinya ini 2A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 6A kuadrat sama dengan 9 kali 4, 36. Ini kalau dijumlahin 2 tambah 1 tambah 3 berarti 9A kuadrat itu sama dengan 36. A kuadratnya itu sama dengan 4 ya. Jadinya A-nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, karena tadi di kuadran 1 atau A-nya itu pasti positif, jadinya pakainya A-nya itu sama dengan plus 2. Oke, jadi ini jawabannya. A sama dengan plus 2. Oke, kita lanjut ke bagian C. Nah, untuk bagian C, nomor 1, seseorang yang berdiri di tepi dermaga menarik sebuah perahu ke arahnya dengan tali melalui sebuah katrol. Diketahui ketinggian katrol dari permukaan air adalah 2 meter. Pada suatu saat, panjang tali yang menghubungkan perahu dengan katrol adalah 4 meter dan perahu bergerak dengan laju setengah meter per detik. Nah, untuk menjawabnya kita analisis dulu kasusnya. Ini kan ada suatu perahu. Perahu ini dia ditarik dengan tali, di sini ada katrol. Lalu, jarak antara katrol dengan permukaan air itu adalah 2 meter ya. Aku gunain istilah H aja. Nah, kemudian di sini ditarik. Nah, pada saat tertentu, kecepatan perahunya itu adalah 0,5 meter per detik. Dan panjang talinya itu adalah 4 meter. Nah, di sini kita harus tentukan mana yang berubah-ubah dan mana yang tetap. Nah, yang tetap itu adalah hanya H ini tetap. Kemudian panjang talinya itu berubah-ubah karena kan ini ditarik, jadi L-nya berubah. Dan kita misalkan jarak mendatarnya ini itu adalah X ya, yang bawah ini adalah X, jadi X-nya juga berubah. Jadi, untuk hubungannya kita bisa pakai Pitagoras. Kan kalau Pitagoras, sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi menyamping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Oke, yang A yang ditanyakan itu adalah tentukan seberapa cepat tali tersebut ditarik menggunakan katrol pada saat tersebut. Jadi pada saat L sama dengan 4 meter, berapakah DL per DT-nya? Nah, untuk mencari DL per DT, kita harus cari dulu persamaan dari L-nya. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, didapatkan L-nya itu, L kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, karena H-nya itu tetap, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan ini aja. Di L kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2 kuadrat itu adalah 4. Berarti L-nya itu sama dengan akar X kuadrat plus 4 atau pangkat setengah. Oke, berarti ini kalau diturunin terhadap waktu jadinya DL per DT itu sama dengan, nah ini turunannya asalnya itu dari aturan rantai. Nah, kalau misal A, U pangkat N itu diturunkan, itu jadinya N kali A turunan dari U, kemudian dikali dengan U pangkat N min 1. Nah, ini sama. N-nya itu adalah setengah, berarti ini pertama setengah. A-nya itu 1, kemudian dikali dengan turunannya. Turunan X kuadrat plus 4 itu adalah, nah X kuadrat ini diturunin terhadap waktu.
Nah, ini bentuknya juga sama kayak gini, jadinya dia itu adalah 2x aksen kali x. Jadi ini dikali 2, x aksen ini adalah dx per dt-nya, dx per dt dikali x, kemudian dikali x kuadrat plus 4, pangkat setengah dikurangi 1, yaitu min setengah. Oke, dari sini berarti didapat dl per dt-nya itu adalah x dx per dt dikali 1/x kuadrat plus 4 diakarkan. Nah, ini x kuadrat plus 4 itu sebenarnya sama dengan L kuadrat. Jadi ini dl per dt-nya itu sama dengan x per. Nah, ini kan akar x kuadrat plus 4 itu sebenarnya sama dengan L ya. Jadi ini x per L dikali dx per dt. Jadinya x-nya kita belum tahu, berarti kita harus nyari dulu. Berarti kan ketika L sama dengan 4, x-nya berapa? Di sini kan 2. Berarti kita pakai Pitagoras atau persamaan ini, jadinya x kuadrat itu sama dengan L kuadrat atau 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, sama dengan 16 dikurangi 4. Ini kan sama dengan 12, berarti x-nya itu sama dengan akar 12. Atau ini kalau disederhanain jadinya 2 akar 3. Ya, berarti ini langsung masukin aja nilainya 2 akar 3 per L-nya itu 4 dx per dt. Nah, tadi kan kita tahu kecepatan perahunya itu 0,5 meter per detik. Nah, ini tuh kan ke kanan. Ini berarti adalah dx per dt-nya. Nah, karena dia semakin kecil ya, kalau ini kan ke kanan berarti x-nya semakin kecil, maka dx per dt-nya itu nilainya negatif. Dan besarnya itu adalah setengah meter per detik. Jadi minus 0,5 meter per detik. Nah, jadi ini itu adalah dikali dx per dt-nya itu 0,5. Lalu didapatkan ini adalah 1/4 akar 3. Satuannya adalah meter per detik. Oke, lanjut ke yang B. Yang B, tentukan sudut lancip yang dibentuk oleh tali dengan garis horizontal pada saat tersebut. Nah, jadi untuk yang B ini berarti kita disuruh nyari sudutnya aja. Sudutnya kan ada di sini. Nah, berarti kita bisa tentukan dengan sin theta. Sin theta itu adalah ini kan H di sini. H per L. Tahu 2. Kan yang ditanya itu saat L sama dengan 4 ya. Nah ya, pada saat L sama dengan 4 berarti ini 2/4. Jadinya ini setengah. Nah, sin theta yang sama dengan setengah itu adalah tetanya sama dengan 30 derajat atau pi per 6. Nah, ini kan kenapa 30 derajat? Karena kan dia kalau di segitiga kayak gini, ini kan tidak mungkin dia lebih dari 90 derajat tetanya. Kalau segitiganya siku-siku kayak gini. Oke, kalau gitu lanjut ke soal yang C. Yang soal C, tentukan laju perubahan sudut antara tali dengan garis horizontal pada saat tersebut. Nah, kalau yang C ini berarti yang ditanyakan adalah laju perubahan sudut atau d theta per dt-nya pada saat L sama dengan 4. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Sin theta kan sama dengan H per L. Atau karena H-nya itu konstan, kita langsung pakai 2. Jadinya ini 2 per L. Atau ini 2 kali L pangkat min 1. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, kita bisa turunkan persamaan ini. Jadinya D sin theta per dt sama dengan D 2L min 1 per dt. Nah, yang pertama yang D sin theta per dt dulu. Ini kan kalau menggunakan aturan rantai jadinya ini bisa dikali d theta per d theta. Kalau yang ini bisa
dikali dengan dl per dl. Jadinya, nah d theta per dt di sini kita bisa sendirikan karena kan ini yang ditanyakan. Jadinya d theta per dt. Nah, sekarang tinggal d sin theta per d theta. Ini kan bisa langsung diturunkan kalau variabelnya sama. Kemudian ini, nah di sini ada ini ya, dl per dt. Kita sendirikan dl per dt dikali d 2l min 1 per dl. Nah, ini berarti d theta per dt dikali dengan, ini langsung turunan sin theta, yaitu cos theta. Cos theta sama dengan dl per dt, turunan 2l pangkat min 1, ini diturunkan biasa, jadinya min 1 kali 2, min 2, l kuadrat. Min 2, l pangkat min 2. Nah, dari sini kita kan sudah tahu tadi dl per dt-nya, L-nya sudah tahu, theta-nya sudah tahu. Jadinya kecepatannya saat L sama dengan 4, berarti kan d theta per dt, cos, tadi kan cosnya itu theta-nya adalah 30 derajat. Sama dengan dl per dt, dl per dt-nya kan berapa tadi? Min 1/4 akar 3. Ini min 1/4 akar 3. Kali min 2 kali L-nya itu pangkat, L-nya itu adalah 4 pangkat min 2. Nah, berarti ini d theta per dt dikali cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan min 1/4 akar 3 min 2. Ini karena dia dikuadratkan jadinya 16, karena minus jadi ada di bawah. Nah, ini jadinya d theta per dt kali setengah, ini bisa dicoret ya. Akar 3-nya bisa dicoret. Terus ini 2 sama 4 itu bisa dicoret jadi 2. 2 sama 2 jadi 1. Ini jadi positif 1/16. Jadi ini d theta per dt-nya itu adalah sama dengan 1/16. Nah, satuannya, nah untuk perhitungan itu satuannya untuk sudut itu harus radian ya. Jadi ini satuannya adalah radian per detik. Nah, terus untuk yang ini kan kita pakai cos 30 derajat. Ini tidak berpengaruh karena kan em, ini langsung pakai nilai. Cos 30 itu kan setengah akar 3. Kalau pakai radian kan nanti hasilnya juga sama, yaitu setengah akar 3. Oke, jadi ini jawaban untuk yang bagian C, nomor 1C. Kita lanjut ke bagian, ke nomor 2, yang bagian C. Andi hendak membuat suatu tempat penampungan air berbentuk tabung dengan alas dan tutup dengan volume 375 pi cm kubik dan masa 450 pi gram. Bahan yang digunakan sebagai alas tabung sama dengan bahan yang digunakan sebagai selimut tabung. Sedangkan bahan untuk membuat tutup berbeda. Diketahui bahwa rapat massa persatuan luas dan dari bahan ya digunakan sebagai tutup sama dengan 2 kali rapat massa persatuan luas dari bahan yang digunakan sebagai selimut maupun alas tabung. Ketebalan bahan diabaikan. Oke, yang pertama berarti kita analisis dulu kasusnya. Ini kan Andi itu membuat penampung air berbentuk tabung. Jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian volumenya itu adalah 375 pi cm kubik. Lalu masanya itu adalah 450 pi gram. Kemudian bahan yang digunakan sebagai alas tabung sama dengan bahan yang digunakan sebagai selimut tabung. Jadi alas sama selimut itu sama bahannya, tetapi ini tutupnya itu berbeda. Jadi
Di sini tutupnya itu berbeda. Kemudian diketahui rapat massa persatuan luas. Jadi untuk massa per luas itu pakainya adalah sigma. Jadi ini rapat massa persatuan luas dari bahan yang digunakan sebagai tutup sama dengan 2 kali rapat massa persatuan luas dari bahan yang digunakan sebagai selimut maupun alas tabung. Jadi rapat massa dari tutup itu sama dengan 2 kali rapat massa untuk alas dan tabung dan selimutnya. Oke, kita jawab yang A dulu. Jika jari-jari alas tabung adalah R dan rapat massa bahan untuk membuat selimut tabung adalah delta, jadi sigma dari alasnya atau selimutnya itu adalah delta gram per centimeter kuadrat. Nyatakan delta sebagai fungsi dalam variabel R. Jadi yang ditanya adalah delta sebagai fungsi dari R. Nah, dari info ini kan kita tahu sigma tutupnya itu 2 kali sigma alas, berarti 2 delta gram per centimeter kuadrat. Untuk menjawabnya kita berarti kalkulasikan total masanya. Kan total masanya kan adalah 450 pi gram. Berarti kan massa total itu sama dengan massa dari alas ditambah massa dari tutup ditambah massa dari selimut. Nah, berarti karena M per A itu adalah sigma, maka M-nya itu kan sama dengan sigma kali A. Berarti yang pertama untuk yang alasnya adalah sigma untuk alas dikali dengan luas dari alasnya. Kemudian untuk yang massa dari tutupnya adalah sigma dari tutup dikali dengan luas tutupnya ditambah dengan untuk massa selimut berarti sigma selimut atau alas ini sama aja dikali dengan luas selimutnya. Ini sama dengan M total. Nah, kemudian kan kita tahu luas alasnya itu adalah sama dengan pi R kuadrat. Ini juga sama dengan luas dari tutupnya. Kemudian untuk luas selimut, itu sama dengan keliling lingkaran dikali dengan tinggi dari tabungnya. Atau kita misalkan H aja. Jadinya ini 2 pi R kali H. Nah, karena kan tadi dinyatakan dalam R ya, jadi tidak boleh ada variabel hanya, karena kan hanya tidak tahu. Jadi, H ini kita harus ubah menjadi variabel R. Caranya, kan kita tahu volumenya itu adalah sama dengan berapa tadi? 375 pi. Nah, untuk rumus dari volume sendiri itu kan luas alas dikali tinggi atau pi R kuadrat dikali H-nya. Jadi ini bisa langsung masukkan nilai volumenya tadi yaitu 375 pi. Ya, tadi kan 375 pi. Sama dengan pi R kuadrat kali H. Ini kan berarti hanya itu sama dengan 375 per R kuadrat. Kita masukin ke sini jadinya kan 2 pi R kali 375 per R kuadrat. Jadinya ini sama dengan 2 kali 375 750 pi per R. Ini untuk luas selimutnya. Oke. Berarti massa totalnya itu sama dengan sigma dari alas. Kita bisa langsung masukkan semua nilainya ya. Pertama massa totalnya itu adalah 450 pi. Jadi di sini 450 pi sama dengan sigma alasnya adalah delta, dikali luas alasnya itu adalah pi R kuadrat, ditambah sigma tutupnya adalah 2 delta,
Luas tutupnya pi R kuadrat ditambah sigma alasnya itu adalah delta dikali luas selimutnya itu adalah ini 750 pi per R. Ada dari sini kita bisa coret nilai pi-nya. Pi, 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 pi. Oke. Kemudian kita kali semuanya dengan R. Jadinya 450 R sama dengan delta R pangkat 3 ditambah 2 delta R pangkat 3 ditambah 750 delta. Ini berarti sama dengan, ini karena sama-sama delta R pangkat 3, jadinya ini 3 delta R pangkat 3 ditambah 750 delta. Ini kita bisa faktorkan deltanya jadi 3 delta kali R pangkat 3 ditambah 250. 450 R. Jadi didapatkan deltanya itu sama dengan, ini 450 sama 3 itu bisa dibagi ya. Dibagi 3, jadinya 450 bagi 3 itu 150. Nah, jadinya deltanya itu adalah 150 R dibagi R pangkat 3 ditambah 250. Jadi ini adalah delta dalam fungsi R. Nah, ini berarti yang A sudah ketemu, ya ini nilainya delta R sama dengan 150 R per R pangkat 3 plus 250. Kemudian B, tentukan titik kritis dari fungsi delta di atas. Nah, tadi kan titik kritis itu ada 3, yaitu di ujung selang, titik stasioner, sama titik singular. Nah, pertama ini kan selangnya. Nah, karena dia itu R itu adalah jari-jarinya, maka dia tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Maka ini nilainya itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena dia terbuka, maka dia tidak ada ujungnya, tidak ada ujung karena terbuka. Nah, kemudian yang kedua itu pakai turunan dari delta ini, turunan terhadap R-nya. D delta per dr itu harus sama dengan 0. Nah, oke, berarti kita cari turunannya ini, ya terus kita sama dengan 0. Berarti D delta per dr-nya itu sama dengan, ini U per V jadinya U aksen V dikurangi U V aksen. Berarti ini 150 kali R pangkat 3 ditambah 250 dikurangi 150 R dikali 3 R kuadrat per R pangkat 3 plus 250 ini dikuadratkan. Ini harus sama dengan 0. Nah, untuk sama dengan 0 sendiri, yang atas ini harusnya juga sama dengan 0. Dan yang bawah di sini tidak boleh sama dengan 0. Oke, berarti yang atas ini harus sama dengan 0, jadinya itu 150 R pangkat 3 ditambah 250 dikurangi 150 R dikali 3 R kuadrat sama dengan 0. Ini 150 bisa dicoret, jadinya tinggal R pangkat 3 ditambah 250 dikurangi 3 R pangkat 3 sama dengan 0. Ini kan berarti 250 minus 2R pangkat 3 sama dengan 0. Jadi 2R pangkat 3 sama dengan 250. R pangkat 3-nya sama dengan 125. Kalau pangkatnya positif itu hasilnya R-nya itu juga, sorry. Kalau pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya itu cuma ada satu ya. Negatif atau positif. Karena ini positif, maka hasilnya hanya satu, yaitu positif. Jadinya akar 3 dari 125 itu adalah 5. Jadi ini positif 5.
Oke, jadi ini adalah titik kritisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah di titik stasioner. Bukan stasioner, sorry, singular. Singular. Nah, singular itu apabila d delta per dr-nya itu tidak terdefinisi. Nah, kita kan tadi tahu kalau d delta per dr-nya itu sama dengan ini ya. 150 R pangkat 3 ditambah 250 dikurangi 150 R dikali 3R kuadrat dibagi R pangkat 3 plus 250 kuadrat. Nah, berarti kalau yang tidak terdefinisi, berarti yang bawah ini harus sama dengan 0. Berarti tulis ini aja, R pangkat 3 plus 250 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini berarti R pangkat 3 plus 250 sama dengan 0. R pangkat 3 sama dengan minus 250. Jadinya R-nya itu sama dengan minus 250 diakarkan 3. Nah, kalau pangkat ganjil hasilnya itu negatif, maka ini hasilnya itu adalah negatif. Nah, karena tadi R itu adalah dari 0 sampai tak hingga, maka negatif itu tidak termasuk. Jadi, ini R yang sama dengan akar 3 min 250 ini tidak termasuk titik kritisnya. Jadi, titik kritisnya itu adalah cuma satu ya, yaitu di R sama dengan 5. Nah, kemudian kalau kita cari nilainya, delta 5-nya, berarti kan tadi kan deltanya itu adalah berapa tadi? 150 R per R pangkat 3 per 250. Jadinya kan ini 150 kali 5 per 5 kuadrat, 5 pangkat 3 ditambah 250. 150 kali 5, 750. Bagi 5 pangkat 3 itu 125 ditambah 250. Ini berarti 750 per 375. Ini sama dengan 2. 2 gram per sentimeter kuadrat ya. Ini adalah titik kritisnya. Kemudian kita ke nomor 3. Sorry, nomor C ya maksudnya. Tadi ini adalah B. Yang C itu, mungkinkah Andi membuat tabung tersebut dengan delta sama dengan 3 gram per sentimeter kuadrat? Jelaskan jawaban Anda. Deltanya itu sama dengan 3 gram per sentimeter kuadrat. Lah, apakah mungkin? Nah, berarti delta itu harus, angkanya itu harus ada minimum sama maksimum. Delta minimum sampai delta maksimum. Nah, kalau di deltanya itu di luar ini, maka ini tidak bisa. Jadi harus kayak gini. Nah, untuk mengetahui minimum sama maksimumnya, kita perlu titik kritis. Nah, berhubung titik kritisnya itu cuma satu ya. Nah, jadi kita hanya bisa mengecek satu aja. Jadi ini antara minimum atau maksimum. Nah, untuk mengetahui dia itu minimum atau maksimum, maka kita harus cari nilai di ujung-ujungnya, ya. Tapi kan tadi ujung-ujungnya itu um, hanya mendekati nilai tertentu, bukan nilai pasti ya. Kan R itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena kayak gini, kita bisa menggunakan limit. Jadi, kita harus cari limit R mendekati 0 dari kanan tentunya, karena tidak mungkin negatif. Dari delta, itu sama dengan berapa, dan limit R mendekati yang batas kanan ini
tak hingga ini tidak bisa didekati dari kiri dan dari kanan ya, karena kan tak hingga itu bukan nilai tertentu. Jadi ini delta R. Pertama untuk yang ini limit dari R mendekati 0, kan tadi persamaannya adalah 150 R per R pangkat 3 plus 250. Nah, ini kan berarti kalau langsung dimasukin jadinya 150 kali 0 per 0 pangkat 3 plus 250. Artinya 0 per 250 atau 0. Jadi di ujungnya itu dia mendekati nilai 0. Ujung yang 0 ini. Nah, kemudian untuk yang ini R mendekati tak hingga berarti kan limit R mendekati tak hingga dari delta R-nya itu adalah 150 R per R pangkat 3 plus 250. Kalau kayak gini, kalau R-nya mendekati tak hingga berarti kan harus dibagi pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah R pangkat 3, jadi yang ini yang atas dibagi R pangkat 3, yang bawah juga dibagi R pangkat 3. Jadinya limit X R mendekati tak hingga itu 150 per R kuadrat per R pangkat 3 per R pangkat 3 ditambah 250 per R pangkat 3. Ini kan sama dengan limit R mendekati tak hingga 150 per R kuadrat dibagi 1 plus 250 per R pangkat 3. Ini kalau dimasukin R-nya tak hingga itu berarti 150 per tak hingga plus 1 plus 250 per tak hingga. Jadinya kan ini 150 bagi tak hingga itu 0, 1 plus 250 bagi tak hingga ya 0. Jadi ini juga mendekati 0. Jadi karena di ujung-ujungnya itu mendekati 0, karena di ujung-ujungnya mendekati 0 dan titik kritisnya adalah delta 5 itu sama dengan 2, artinya delta 5-nya itu lebih dari nilai di ujung, maka bisa kita pastikan ini adalah nilai maksimum. Jadi delta 5 ini adalah nilai maksimum, yaitu sama dengan 2 gram per centimeter kuadrat. Nah, kemudian ini, nah karena ini tadi kan cuman satu titik ya, yaitu titik kritisnya adalah di delta 5 aja, dan di ujung-ujungnya itu ini adalah tertutup, ya, selang yang tertutup, maka dia hanya ada nilai maksimum, tidak ada nilai minimum. Karena kan dia nilai terkecilnya hanya mendekati 0. Mendekati 0 itu kan kita nggak tahu berapa. Apakah 0,001 atau 0,00001. Nah, itu kan tidak tahu karena kan di sini ujung terbuka. Untuk menentukan nilai maksimum juga bisa menggunakan turunan kedua dari deltanya. Kalau delta double aksennya dari R itu lebih dari 0, maka ini deltanya itu minimum. Kalau delta aksennya itu kurang dari 0, maka dia deltanya maksimum. Nah, aku nggak pakai yang cara ini, delta double aksen ini, karena nanti terlalu panjang kalau turunannya ini itu diturunin lagi. Nanti ini jadi terlalu panjang. Jadi aku pakai ini aja. Nah, karena kita sudah tahu nilai maksimumnya, yaitu 2 gram per centimeter kuadrat, jadinya kan deltanya itu lebih dari delta maksimum. Deltanya kan tadi 3.
delta max-nya itu 2. Maka di sini tidak bisa dibuat deltanya itu sama dengan 3, karena kan melebihi maksimum. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.